Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini kita kembali melanjutkan materi pelajaran geografi. Kita masih membahas tentang negara-negara anggota ASEAN dan hari ini kita akan membahas mengenai Singapura. Semangat ya. Jangan lupa kamu berdoa sebelum melakukan aktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Hal-hal yang akan kita pelajari dalam materi Singapura kali ini adalah bentuk wilayahnya, letak dan luas wilayahnya, iklim, bentangan alam, flora dan fauna. Bukalah buku IPS kamu halaman 21 sampai 22 untuk mendampingi video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dari kalian setelah kalian selesai melihat video pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian harus mampu mencari bentuk wilayah Singapura dan dampaknya terhadap Singapura. Yang kedua, kamu harus mampu menunjukkan batas-batas wilayah Singapura. Yang ketiga, kamu harus mampu menjelaskan bagaimana keadaan bentangan alam Singapura. Dan yang terakhir, kamu harus mampu mencari apa dampak posisi geografis dari negara Singapura terhadap wilayah tersebut. Sebelum kita mulai pembahasan mengenai hal-hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada hal yang ingin Ibu sampaikan di sini. Tahukah kamu hal-hal yang paling menarik dari negara Singapura? Ada 3 hal yang Ibu tampilkan kali ini. Yang pertama, Singapura adalah negara macan Asia. Macan Asia ini di bidang ekonomi. Artinya, negara macan Asia adalah negara-negara yang secara ekonomi adalah merupakan negara-negara maju di kawasan Asia. Singapura mewakili kawasan Asia Tenggara karena ada 4 negara macan Asia, 3 lagi berasal dari Asia Timur, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Berarti negara macan Asia itu Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Selanjutnya, Singapura dikenal dengan istilah Mr. Clean-nya negara-negara di Asia. Clean. Clean berarti bersih. Berarti Singapura adalah salah satu negara terbersih di kawasan benua Asia. Apa sebabnya? Karena begitu banyak aturan-aturan yang berlaku di Singapura yang bisa mencirikan bagaimana negara tersebut menjaga kebersihannya. Aturan dan undang-undang itu memberikan sanksi yang cukup berat untuk para pelanggarnya. Apabila kamu ke negara Singapura, kamu harus hati-hati ya, karena di sana dilarang kita untuk memakan permen karet. Bahkan di Singapura sendiri itu dilarang untuk menjual permen karet. Selanjutnya yang ketiga adalah negara Singapura adalah negara yang memiliki penduduk yang beraneka ragam di kawasan Asia Tenggara. Di sana ada bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Tionghoa, dan orang asing dari Eropa. Itulah hal-hal yang menarik dari negara Singapura. Sekarang kita lanjutkan penjelasan yang sesungguhnya mengenai negara Singapura sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Bentuk wilayah. Perhatikan peta yang Ibu tampilkan. Dari peta yang Ibu tampilkan jelas kelihatan bahwa Singapura adalah negara yang berbentuk kepulauan. Singapura memiliki 1 pulau besar dan memiliki lebih kurang 40 pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Singapura. Dulunya Pulau Singapura ini bernama Pulau Tumasi. Pulau-pulau besar lainnya yang mendampingi Pulau Singapura adalah Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Ingat, bagi kamu yang sudah pernah ke Singapura, di Pulau Sentosa ada wisata yang sangat menarik, yaitu Universal Studio. Selanjutnya kita bahas mengenai letak. Yang pertama kita akan bahas mengenai letak geografis.
Membahas letak geografis berarti kita membahas mengenai batas-batas dari wilayah suatu negara. Lihat posisi geografis Singapura. Di utara, Singapura berbatas dengan Selat Johor. Jadi di antara Semenanjung Malaka dengan Singapura ada Selat Johor. Dan saat ini daratan Semenanjung Malaysia dengan Singapura sudah dihubungkan oleh transportasi darat. Di selatan ada Selat Singapura, di timur ada Laut Cina Selatan, dan di barat ada Selat Malaka. Jadi seluruh wilayah Singapura berbatas dengan perairan. Selanjutnya adalah letak astronomis. Letak astronomis Singapura adalah 1 derajat 9 menit LU sampai 1 derajat 29 menit LU. Dan posisi bujurnya adalah 103 derajat 36 menit bujur timur sampai 104 derajat 25 menit bujur timur. Kalau kita lihat kondisi astronomisnya, jelas wilayah negara ini sangat kecil. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura adalah merupakan negara paling kecil wilayahnya. Nah, dampak dari letak astronomis tersebut adalah yang pertama, kalau dari posisi lintang dan bujur, Singapura berada di belahan bumi utara dan belahan bumi timur. Dari posisi lintangnya sudah pasti Singapura beriklim tropis. Dan dilihat dari posisi bujurnya, Singapura hanya memiliki 1 daerah waktu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Singapura merupakan negara terkecil di kawasan Asia Tenggara, bahkan wilayahnya lebih kecil dari Pulau Bali. Luasnya adalah 619 km. Jadi dengan luas seperti ini, maka pemerintah Singapura berupaya memperluas wilayah daratan Singapura. Apa upaya yang dilakukan? Mereka melakukan reklamasi pantai. Reklamasi pantai itu adalah proses memperluas daratan, yaitu proses yang membuat daratan itu menjadi semakin bertambah luas. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Singapura dalam melaksanakan reklamasinya. Yang pertama, Singapura mengimpor dan menimbun batuan besar atau semen ke perairan. Jadi dia membeli batuan-batuan besar dari negara di sekitarnya atau negara yang dekat dengan wilayahnya. Salah satunya adalah Indonesia. Mereka membeli batuan-batuan dan pasir dari Kepulauan Riau. Lalu kemudian menimbun batuan tersebut di perairannya. Yang kedua, mereka menimbun tanah liat sampai ketinggian daratan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, melakukan pengeringan lahan basah yang terbenam. Itulah 3 cara yang dilakukan oleh Singapura untuk memperluas wilayah daratannya. Sekarang kita bahas mengenai iklim. Dari segi iklim, secara astronomis, sudah pasti Singapura beriklim tropis. Secara geografis, Singapura sama dengan Indonesia dipengaruhi oleh angin muson, sehingga Singapura juga beriklim muson. Ada musim hujan dan ada musim kemaraunya. Dan secara fisik, Singapura beriklim basah. Iklim sangat mempengaruhi kondisi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang ada di Singapura mirip dengan yang ada di Indonesia karena cirinya sama-sama beriklim tropis. Yang pertama adalah pohon saga, yang kedua hutan tropis dengan ciri tumbuhan tropis, dan yang ketiga Ibu tampilkan kali ini adalah anggrek. Anggrek adalah tanaman khas dari Singapura. Indonesia juga penghasil anggrek. Anggrek adalah tumbuhan yang memanjat, yang menempel pada tumbuhan lain di daerah kawasan hutan tropis. Bentangan alamnya. Secara umum, Singapura adalah wilayah dataran rendah. Di bagian barat ada lembah sungai dan perbukitan. Di bagian tengah terdapat 3 bukit, yaitu Bukit Mandai, Bukit Panjang, dan Bukit Timah. Dari ketiga bukit ini, Bukit Timah lah yang paling tinggi.
Jadi kalau dilihat dari kondisinya, hanya ada perbukitan, tidak ada pegunungan, itu menandakan wilayah Singapura adalah wilayah yang reliefnya rendah. Dan yang ketiga, di bagian timur ada daerah dataran rendah yang ditutupi oleh rawa-rawa. Jadi dari kondisi ini kita bisa lihat bahwa secara alam Singapura kurang diuntungkan karena tanahnya kurang subur. Oke, sekarang kita lihat fauna yang terdapat di Singapura. Sampailah kita kepada bagian penutup pada video pembelajaran kali ini. Setelah kamu melihat video yang Ibu tampilkan, ayo coba kamu cari 3 persamaan antara negara Indonesia dengan Singapura dari hasil penjelasan video tersebut. Di pertemuan berikutnya, kita akan membuat latihan kuis tentang negara Singapura. Sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kamu bertanya di kolom komentar untuk hal-hal yang kurang kamu ketahui. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.